Dap San Sabtu, dapur santapan sabda Allah dan tubuh darah Yesus. Kamis Kenaikan 9 Mei 2024. Umat Allah dalam Kristus. Allah memberikan kita santapan sabda pada hari raya kenaikan Yesus ini dari Kisah Para Rasul, Kitab Mazmur, Surat Paulus kepada umat Efesus, dan Injil Kabar Gembira Markus. Apa yang Allah katakan dalam Perjanjian Lama seperti disebut pemazmur. Orang Israel yang disebut juga orang Yahudi membagi dunia ini menjadi 3 tingkat. Yang pertama adalah dunia bawah tanah, tempat tinggal orang mati. Yang kedua adalah tingkat di tengah, tempat tinggal manusia. Yang ketiga adalah tempat tinggi, langit atau surga, yang dibedakan dalam bahasa Indonesia, tetapi dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin kata yang sama. Allah turun dari tempat yang tinggi untuk mengumpulkan manusia, membantu mereka untuk hidup baik. Allah mulai dengan memilih Israel menjadi umatnya, dan Allah memberi mereka Dekalog, 10 kata hukum yang dinamakan Taurat, yang adalah semua hukum atau ketetapan, supaya manusia melakukan apa yang Allah suruh dan tidak melakukan apa yang Allah larang. Dengan itu, dalam hidup sementara di dunia ini, manusia menyiapkan diri untuk tidak jatuh ke dunia orang mati, melainkan Allah bawa manusia ke tempat tinggal Allah. Maka seluruh alam dan semua manusia bersorak-sorai menyambut Tuhan yang turun ke bumi, lalu bernyanyi gembira memuji Allah yang membawa manusia untuk tinggal bersama Allah. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Markus. Memang Markus tidak menyebut, tetapi Matius dan Lukas menulis dalam Injil bahwa Yesus datang dari Bapa. Yesus hidup bersama manusia, mewartakan kabar gembira dan mengundang pertobatan. Yesus juga melakukan perbuatan dengan daya luar biasa. Yesus membantu manusia untuk menjalankan hidup yang baik, menjauhi kesalahan dan dosa. Yesus menebus manusia berdosa dengan menderita dan mati di kayu salib, lalu bangkit. Dengan itu, Yesus mengumpulkan semua manusia yang mengikuti Yesus dengan hidup yang baik, dan Yesus membawa semua ke tempat tinggal Allah. Sebelum Yesus kembali ke surga, langit, Yesus minta para murid untuk pergi ke seluruh dunia dan memberitakan Injil Kabar Gembira. Para murid mengumpulkan sebanyak mungkin orang, bahkan semua, dengan membuat semua percaya, yaitu beriman, menyerahkan seluruh keamanan diri dan hidup kepada Allah. Yesus membekali para murid dengan hal-hal luar biasa dalam berbicara, minum racun tetapi tidak mati, menyembuhkan orang sakit, dan banyak perbuatan baik lain seperti yang sudah Yesus lakukan. Semua itu hanya boleh dilakukan untuk membawa Injil Kabar Gembira. Para rasul bukan dukun atau tukang obat yang tidak percaya kepada Allah lalu menyembuhkan dengan kekuatan sendiri. Para murid melakukan semua yang Yesus lakukan. Dengan itu semua orang dikumpulkan kepada Yesus yang akan membawa semua itu ke tempat tinggal Allah, surga, langit. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil Kabar Gembira Markus, dihidupi dalam Kisah Para Rasul. Yesus turun dari surga, langit, dan hidup bersama manusia. Sesudah menderita dan mati di atas salib, Yesus bangkit. Yesus hidup 40 hari lagi bersama murid-murid, membuat mereka menerima Injil Kabar Gembira
bahwa Yesus mati di salib lalu bangkit dan naik ke surga untuk membawa semua kepada Allah. Kisah para rasul sebut tentang Yesus memberi tugas kepada para rasul untuk menjadi saksi, yaitu membawa Injil kabar gembira dan melakukan perbuatan Yesus sendiri, mengumpulkan semua orang mengikuti Yesus. Dan Yesus terangkat, artinya Allah memberi kekuatan kepada Yesus untuk bisa membawa semua yang sudah Yesus tebus itu hingga sampai ke tempat Allah tinggal. Apa yang Allah katakan dalam kitab Mazmur dipenuhi dalam Injil kabar gembira Markus, dihidupi dalam kisah para rasul, dilanjutkan Paulus dan umat Efesus. Paulus yang sudah menerima Injil kabar gembira dan ditebus oleh Yesus menyampaikan Injil kabar gembira itu kepada umatnya, bahwa Yesus sudah bersatu dalam kemuliaan Bapa dan Roh Kudus. Allah mengutus roh hikmat dan wahyu, yaitu kemampuan untuk menerima Injil dan setia mengikuti Yesus. Roh itu membuat hati manusia terang dan manusia hidup dalam pengharapan akan kehidupan bersama Yesus yang sudah bangkit itu menuju ke tempat yang tinggi. Yesus menjadi kepala dari segala sesuatu. Yesus memenuhi semua umat dengan kepenuhan diri Yesus sendiri. Yesus menghimpun semua dan membawa semua masuk ke dalam kesatuan hidup dengan Allah di dalam surga. Umat Allah dalam Kristus, Allah memberi kita santapan sabda. Allah ada di tempat yang tinggi di surga, tetapi Allah turun untuk tinggal bersama umatnya, yaitu kita semua. Allah mengajarkan kita untuk suatu kehidupan yang baik. Kita hidup di dunia ini, tetapi kehidupan kita adalah kehidupan yang sementara. Yesus sudah datang dan hidup dengan kita, mengalami hidup yang sementara. Yesus membantu kita untuk menjalankan kehidupan ini dengan baik, mengikuti apa yang Allah ajarkan sejak dulu, dan menjadi penuh dalam Injil kabar gembira. Kita menyiapkan kehidupan yang sementara ini supaya Yesus membawa kita ke tempat tinggi, ke surga. Yesus memberi kita santapan tubuh darah Yesus. Sejak nenek moyang kita tahu bahwa hidup kita sementara saja dan hidup kita tidak hanya berhenti di dunia ini. Allah sediakan hidup kekal, hidup selama-lamanya bersama Allah. Kita menjalani hidup di dunia ini sambil terus ingat bahwa kita mengurus kehidupan yang sementara ini seperti yang Allah minta dan seperti yang Yesus tunjukkan. Kita menerima Roh Kudus yang membantu kita orang-orang berdosa ini supaya kita ditebus oleh Yesus dari dosa-dosa kita itu dapat dihantar oleh Yesus untuk tidak jatuh ke dalam tempat tinggal orang mati, melainkan untuk naik sampai ke tempat tinggal Allah, sehingga kita akan tetap ada bersama Allah Bapa, Allah Putra, Yesus Kristus kepala kita, dan Roh Kudus selama-lamanya. Demikian.